Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Maaf kita udah seminggu lebih nggak ada nge-share video, nggak belajar bersama ya teman-teman. Karena aku juga saat itu lagi fokus untuk sidang proposal tesis dan mencoba menyelesaikan laporan kasus profesi kebidanan. Oke. Di sini kita akan belajar tentang standar pelayanan antenatal 10T. Oke, nggak usah panjang-panjang intronya. Nah, jadi dulu itu disebut dengan 7T dan sekarang disebut dengan 10T. Nah, 7T yang dulu terdiri dari timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi TT lengkap, pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan, tes terhadap penyakit menular seksual, dan temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. Nah, untuk 10T yang sekarang ini terdiri dari timbang berat badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi atau lingkar lengan atas, disebut juga disingkat dengan lila, kemudian ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan DJJ, lakukan screening imunisasi TT dan berikan TT jika perlu, pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan, dan tes laboratorium ada rutin dan khusus, kemudian ada tata laksana khusus, dan yang terakhir temui cara atau konseling termasuk KB pasca persalinan. Jadi yang 10T ini berlaku sesuai dengan Permenkes nomor 97 tahun 2014. Oke, kita bahas yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Nah, ini dilakukan setiap kali kunjungan dan sejak pertama kontak ya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Jadi jika penambahan berat badan ibu kurang dari 9 kg selama kehamilan atau kurang dari 1 kg setiap bulannya, maka ini menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Jadi peningkatan berat badan ideal ini ditentukan sesuai dengan indeks massa tubuh. Nah, ini ada tabel IMT-nya. Untuk IMT kurang dari 18,5 ini kategori underweight, jadi penambahan berat badan yang direkomendasikan itu 12,5 sampai dengan 18 kg. Dan untuk IMT 18,5 sampai dengan 24,5 ini kategori normal, berat badan yang direkomendasikan itu 11,5 sampai dengan 16. Dan untuk IMT 25 sampai dengan 29,9 ini kategori overweight atau kegemukan, jadi yang direkomendasikan berat badannya 7 sampai dengan 11,5. Untuk IMT lebih dari 30 ini sudah masuk kategori obesitas. Yang direkomendasikan itu hanya 6,8 kg. Dan remaja kurang dari 19 tahun direkomendasikan 12,5 sampai dengan 18 kg. Dan untuk ibu yang hamil kembar direkomendasikan penambahan berat badannya ini 16 sampai dengan 20,5 kg. Jadi untuk menghitung IMT ini kita gunakan IMT ibu sebelum hamil. Nah, jika tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, ini bisa meningkatkan risiko terjadinya CPD atau cephalopelvic disproportion. Nah, di mana CPD ini, di mana kepala bayi ini nanti nggak akan mampu melewati panggul ibu. Jadi ini sangat kecil kemungkinan untuk bisa dilakukan partus per vaginam atau partus normal. Kemudian untuk tekanan darah, kita mengukur tekanan darah ini untuk mendeteksi adanya hipertensi seperti tekanan darah 140 per 90 mm Hg, lebih dari ini ya teman-teman. Jadi kenali tanda-tanda preeklamsi seperti tekanan darah yang 140 per 90 mm Hg ke atas, kemudian adanya odem pada wajah, tungkai kaki, dan terdapat protein di dalam urin. Kemudian status gizi atau lila, lingkar lengan atas. Nah, ini kita screening supaya kita tahu ibunya beresiko kek atau enggak, kekurangan energi kronis atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi kalau si ibu hamil ini udah mengalami kekurangan gizi sudah berlangsung lama, bisa beberapa bulan atau bahkan tahun, di mana lilanya ini kurang dari 23,5 cm, bisa mengakibatkan si ibu akan melahirkan bayi berat lahir rendah atau disebut juga dengan BBLR. Jadi memang harus kita screening ya teman-teman. Next, yang keempat, untuk tinggi fundus uteri, kita mengukur TFU ini untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai usia kehamilan atau tidak. Nah, jika tidak sesuai dengan usia kehamilan, ini mungkin adanya gangguan pertumbuhan janin. Nah, ada
Ada referensi yang mengatakan TFU itu sesuai dengan usia kehamilan. Semisal usia kehamilannya 28 minggu, berarti TFU-nya 28 cm. Kemudian ada juga referensi lain yang mengatakan TFU sama dengan usia kehamilan ditambah dengan 2. Nah, misal usia kehamilannya itu 28 minggu, berarti TFU-nya itu 30 cm. Jadi lebih 2 cm dari usia kehamilan atau tepat sesuai dengan usia kehamilan itu masih kategori normal ya teman-teman. Kemudian kita mengukur dengan menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu. Next, untuk yang poin kelima, untuk menentukan presentasi janin dan DJJ. Nah, biasanya kita melakukan Leopold ya teman-teman, ini untuk mengetahui letak, presentasi, dan posisi, dan jumlah janin juga. Kita lakukan palpasi Leopold 1 sampai dengan Leopold 4. Nah, untuk Leopold 1 sampai 3 ini kita menghadap ke ibu. Nah, untuk Leopold 1 ini di sini kita untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di bagian fundus uteri. Nah, ini biasanya di awal trimester pertama. Dan untuk Leopold 2 ini untuk menentukan bagian janin yang berada di sisi kanan dan kiri ibu. Dia punggungnya di sebelah mana, ekstremitasnya sebelah mana gitu ya teman-teman. Kemudian untuk Leopold 3 menentukan bagian presentasi dan bagian teredah janin. Nah, apakah bokong, apakah kepala gitu ya, atau mungkin bagian yang lain atau bahkan ekstremitasnya ya teman-teman. Kemudian untuk Leopold 4 ini untuk mengetahui sejauh mana presentasi sudah masuk pintu atas panggul. Nah, ini biasanya usia kehamilan lebih dari 36 minggu. Nah, untuk Leopold 4 ini kita menghadap ke arah kaki ibu, ke arah kaki klien ya teman-teman. Untuk DJJ biasanya ini kalau kita menggunakan Doppler dia sudah terdengar pada usia kehamilan 10 sampai dengan 12 minggu, dan jika menggunakan Lennec itu biasanya 18 sampai dengan 20 minggu. Tapi kita sekarang sudah menggunakan Doppler ya teman-teman. Dan untuk DJJ normal itu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Jika kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, ini disebut dengan adanya atau menunjukkan gawat janin. Kemudian screening imunisasi TT. Nah, fungsinya ini untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Jadi TT maksimal itu 2 minggu sebelum TTP. Jadi jangan imunisasi TT-nya besok atau seminggu lagi mau partus baru minggu ini diberikan imunisasi TT-nya. Enggak ya teman-teman. Jadi itu paling lama 2 minggu sebelum taksiran tanggal persalinan supaya TT-nya ini bisa bekerja dengan baik. Jadi dia bisa berfungsi baik ke bayi, bisa menyampaikan antibodi ke bayinya. Nah, jadi kalau misalnya besok mau lahiran atau seminggu kemudian mau lahiran baru dikasih imunisasi TT-nya, nggak cukup waktu untuk si TT itu bekerja dengan baik, jadi nggak tersalurkan dengan baik juga ke bayinya ya. Nah, untuk imunisasi TT yang pertama ini untuk lama perlindungannya tidak ada ya teman-teman. Nah, imunisasi TT pertama ya bisa diberikan kapan aja. Kemudian biasanya sih dari bayi kita memang udah mendapatkan imunisasi TT ya, tapi jika tidak diketahui usahakan ketika kita TT catin udah diberikan, sejak pertama kali kontak juga sudah diberikan ya teman-teman. Kemudian untuk imunisasi TT kedua ini diberikan 1 bulan setelah TT 1, jadi lama perlindungannya itu selama 3 tahun. Untuk imunisasi TT ketiga ini diberikan 6 bulan setelah imunisasi TT kedua, lama perlindungannya 5 tahun, dan imunisasi TT keempat 12 bulan atau 1 tahun setelah imunisasi TT ketiga, lama perlindungannya selama 10 tahun, dan TT kelima diberikan 12 bulan atau 1 tahun setelah TT 4, jadi perlindungannya itu lebih dari 25 tahun atau seumur hidup atau long life ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini untuk pemberian imunisasi TT nggak ada interval maksimal, hanya ada interval minimalnya ya teman-teman. Jadi seperti tadi udah disebutkan, pemberian imunisasi TT kedua itu minimal 1 bulan setelah TT 1. Untuk imunisasi TT ketiga itu 6 bulan setelah TT 2, TT 4 itu 12 bulan setelah TT 3, dan TT kelimanya itu juga 12 bulan setelah TT 4. Kemudian untuk bayi usia 4 bulan yang telah mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB 1, 2, 3 dinyatakan memiliki status imunisasi TT2. Kemudian baduta yang telah lengkap imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, DPT, HB, HIB memiliki status imunisasi T3. Nah, untuk anak usia sekolah, anak SD
yang mendapatkan imunisasi lengkap dasar dan imunisasi lanjutan DPT, HB, HIV, DT, dan TD atau pada saat program BIAS ini mempunyai status imunisasi TT5, T5 ya teman-teman. Kemudian jika status imunisasi si ibu tidak diketahui, kita berikan imunisasi sejak awal, sejak kontak pertama. Nah, kemudian yang ketujuh, tablet besi. Nah, guna memberikan tablet besi ini adalah untuk mencegah anemia gizi besi. Ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah itu dan asam folat itu minimal 90 tablet selama kehamilan, diberikan sejak kontak pertama. Jika ibu anemia, berikan segera sejak trimester 1. Nah, untuk tablet FE ini kita evaluasi 30 hari setelah ibu menerima tablet besi. Nah, kalau si ibunya sudah menerima 30 tablet besi dan mengkonsumsinya secara teratur, kita mengharapkan ini adanya peningkatan HB-nya sebanyak 1 gram. Nah, setiap 30 tablet itu kita harapkan akan naik 1 gram ya, teman-teman. Kemudian untuk anemia ringan, dikonsumsi 1 kali sehari, kemudian untuk anemia sedang 2 kali 1, dan untuk anemia berat ini kita sudah harus merujuk si ibu ya. Kemudian yang ke-8, pemeriksaan laboratorium. Ada yang pemeriksaan rutin. Nah, untuk rutin ini dilakukan pemeriksaan HB 1 kali pada trimester pertama dan 1 kali pada trimester ketiga. Kemudian golongan darah 1 kali jika si ibu belum tahu golongan darahnya. Kemudian ada yang disebut dengan triple eliminasi, pemeriksaan HIV, hepatitis, dan sifilis. Kemudian pemeriksaan laboratorium khusus, ada protein urin jika si ibu hipertensi, kemudian pemeriksaan gula darah atau reduksi jika ada kecurigaan DM, kemudian malaria jika si ibu tinggal di daerah endemis, kemudian lakukan tes BTA jika ada kecurigaan TB atau TBC atau tuberkulosis. Next, untuk tata laksana atau penanganan khususnya, jika keadaan umum ibu baik, kemudian tanda-tanda vitalnya normal, tekanan darahnya kurang dari 140/90 mm air raksa, kemudian penambahan berat badan ibu juga sesuai, tidak ada odem di ekstremitas, kemudian DJJ-nya juga normal, 120 sampai dengan 160 kali per menit, kemudian gerakan janin yang dirasakan juga setelah usia kehamilan 16 sampai dengan 18 minggu atau 18 sampai 20 minggu. Nah, ini untuk ibu yang hamil pertama ya. Jadi untuk ibu hamil yang pertama itu memang lebih lama dia merasakan usia kehamilannya dibandingkan dengan ibu hamil yang kedua dan yang selanjutnya. Yang kedua biasanya sudah terasa dari sejak usia kehamilan 16 minggu ya. Nah, jika kondisinya seperti ini, tidak ada juga riwayat obstetri buruk, TFU-nya sesuai dengan usia kehamilan, hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium normal, maka ini disebut dengan kehamilan normal. Kita berikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu dan sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian jika didapati ada masalah keluarga, ada masalah psikososial, ada KDRT, kebutuhan finansial, dan lain-lain, nah ini disebut dengan kehamilan dengan masalah khusus. Kita tangani sesuai dengan kebutuhan dan melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. Nah, jika kita tidak bisa menangani sendiri, lakukan dengan kolaborasi. Kemudian, jika ada riwayat obstetrik buruk seperti janin atau neonatus mati, ada abortus habitualis, kemudian BBLR atau makrosomia, ada riwayat hipertensi, riwayat operasi pada organ reproduksi, kemudian pada hamil saat ini adanya gameli, kemudian usia si ibu kurang dari 16 tahun atau lebih dari 40 tahun, adanya hipertensi, masa dalam organ reproduksi, penyakit jantung, ginjal, DM, malaria, HIV, sifilis, anemia berat, TBC, penyalahgunaan alkohol, nafsa, lilanya kurang dari 23,5 cm dan tinggi ibu kurang dari 145, kemudian kenaikan berat badan ibu kurang dari 1 kg atau lebih dari 2 kg per bulan, TFU-nya tidak sesuai dengan usia kehamilan, pertumbuhan janin terhambat, infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, malposisi atau malpresentasi, adanya gangguan jiwa. Nah, ini kehamilan dengan masalah yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi atau kerjasama penanganannya. Jadi jangan ditangani sendiri ya. Nah, lakukan rujuk ke dokter untuk konsultasi. Kemudian, saat merujuk, lampirkan buku KIA dan surat rujukan, minta si ibu untuk kembali setelah konsultasi dan membawa surat hasil rujukan. Kemudian, kita pantau kondisi ibu dan janin selama kehamilan dan lakukan rencana dini dan yang membutuhkan persalinan di rumah sakit. Selanjutnya, jika terjadi perdarahan, preeklamsia berat, ada eklamsi, kemudian ketuban pecah dini, gawat janin, kondisi kegawat daruratan lain yang mengancam
ibu atau janin ini disebut dengan kehamilan dengan kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera. Nah, yang terlebih dahulu kita lakukan stabilisasi kondisi untuk ibu dan janin. Kemudian kita lakukan rujukan, temani ibu dan anggota keluarga. Kemudian bawa obat-obat sesuai dengan kebutuhan. Bawa catatan medisnya juga, bawa buku KIA, surat rujukan, dan pastikan pendanaan yang cukup ya. Kemudian selanjutnya temui cara. Nah, agak panjang ya teman-teman. Semoga masih nyambung. Jadi temui cara ini ibu dengan kehamilan normal berikan sesuai dengan KIE sesuai kebutuhan, keluhan, dan usia kehamilan. Nah, yang pertama untuk kesehatan ibu. Nah, anjurkan si ibu untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin, kemudian istirahat yang cukup dan tidak bekerja berat. Kemudian yang kedua untuk menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, keramas atau cuci rambut 2 kali sehari. Kemudian jaga kebersihan payudara dan kemaluan, ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Kemudian anjurkan si ibu untuk periksa gigi ya. Kemudian yang ketiga, untuk makanan bergizi seimbang harus lengkap ya, ada karbohidrat, sayur, protein hewani, dan nabati. Jadi 1 porsi lebih banyak dari sebelum ibu hamil. Kemudian minum tablet tambah darah setiap hari. Kemudian untuk aktivitas fisiknya, anjurkan si ibu untuk melakukan olahraga ringan sampai dengan olahraga sedang selama 30 menit. Untuk ibu trimester pertama, dia cukup melakukan pemanasan, stretching, kegel, dan pendinginan. Untuk trimester kedua, pemanasan, stretching, aerobik, kegel, senam hamil, dan pendinginan. Dan untuk trimester ketiga, pemanasan, stretching, kegel, senam hamil, dan pendinginan. Ini cukup olahraga ringan sampai sedang aja ya, jangan sampai melakukan aktivitas yang terlalu berat. Kemudian yang kelima untuk perawatan payudara, ini dimulai sejak usia kehamilan di atas 6 bulan. Bersihkan puting dengan minyak kelapa dan masase ringan. Jika puting cekung atau masuk ke dalam, gunakan nipple shield untuk usia kehamilan 12 minggu dan lakukan teknik Hoffman. Teknik Hoffman ini dengan cara menekan areola mamai ke kiri dan ke kanan dengan kedua ibu jari sehingga nanti putingnya diharapkan keluar. Sekali 2 kali memang nggak cukup ya teman-teman, lakukan setiap kali melakukan perawatan. Jika puting susu ibu datar, biasanya setelah melahirkan ini akan menjulur keluar, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, gejala penyakit menular dan tidak menular seperti demam, menggigil, dan berkeringat, terutama jika di daerah endemis. Nah, endemis malaria ya. Kemudian batuk lama, lebih dari 2 minggu, terasa sakit saat kencing, keputihan, gatal-gatal di area kemaluan, sulit tidur, dan cemas berlebihan, diare berulang, dan jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Kemudian inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Nah, anjurkan si ibu untuk memberikan ASI segera setelah bayi lahir dan dilanjutkan ASI eksklusif karena ASI ini mengandung zat kekebalan yang penting untuk kesehatan bayinya. Kemudian KB pasca persalinan. Nah, ini untuk menjarangkan kehamilan. Kemudian agar si ibu punya waktu untuk merawat kesehatan diri sendiri, merawat anak dan keluarganya juga. Kemudian imunisasi. Setiap ibu hamil harus sudah mempunyai status imunisasi TT yang masih diberikan perlindungan untuk mencegah ibu dan bayi mengalami tetanus neonatorum. Kemudian peningkatan intelijensia pada kehamilan atau brain booster. Ini untuk meningkatkan intelijensia bayi yang akan dilahirkan. Ibu hamil dianjurkan untuk memberikan simulasi auditori dan pemenuhan nutrisi untuk pengungkit otak supaya diharapkan peningkatan intelijensia sama si bayinya juga ya. Kemudian tanda bahaya kehamilan seperti muntah terus dan tidak mau makan, demam tinggi, bengkak kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala disertai kejang, air ketubannya keluar sebelum waktunya. Kemudian adanya perdarahan pada kehamilan muda atau tua, janin dirasa kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Kalau sudah dicurigai seperti ini, langsung datang ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian untuk hubungan seksual, nah ini diperlukan penyesuaian posisi. Selama hamil, hubungan seksual itu tidak dilarang, tapi hanya perlu penyesuaian posisi ya. Dianjurkan posisi perempuan di atas atau posisi miring. Hubungan seksual tidak disarankan jika terdapat tanda infeksi, perdarahan, pecah ketuban, plasenta letak rendah, atau kehamilan yang beresiko mengalami abortus atau persalinan prematur. Kemudian untuk traveling, boleh traveling ya teman-teman. Tapi kalau untuk perjalanan jauh, dianjurkan si ibu untuk menggunakan pesawat. Nah, ada ibu hamil yang diizinkan untuk menaiki pesawat itu pada usia kehamilan
kurang dari 36 minggu. Sedangkan beberapa maskapai ada yang mengharuskan adanya surat izin dari dokter meskipun terbang di usia kehamilan kurang dari 36 minggu. Jadi selama melakukan perjalanan jauh, lakukan peregangan kaki, bahu, leher agar lebih nyaman. Kemudian anjurkan si ibu untuk menghindari tempat yang sesak dan ramai. Untuk persiapan persalinan harus ditentukan tempat dan penolongnya, kemudian transportasi, pendamping, kemudian biayanya, serta rencana penanganan kegawat daruratan. Dan alat-alat persalinan juga sudah harus dipersiapkan. Nah, itu dia, cukup panjang ya teman-teman, semoga bisa paham lah. Sebenarnya ini materinya sudah terlalu sangat disingkat supaya durasinya nggak terlalu panjang dan masih konsentrasi. Semoga masih bisa disimak bersama ya teman-teman. Aku harap sih semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti aku bakalan balas, kita bahas ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku. Dan kalau teman-teman suka, silahkan like dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan next kita akan membahas contoh kasus dari materi ini. Mungkin kasusnya juga akan panjang, akan banyak karena ini materinya juga cukup panjang ya teman-teman, supaya kita lebih paham. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih, tetap semangat, salam sejahtera dan salam kompeten buat kita semuanya. Semangat belajarnya ya. Bentar lagi ujian kompetensi di tahun 2023 bulan Maret kali ya teman-teman. Kita sama-sama berjuang. Oke, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu, see you on my next